Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rahmawati dengan NIM 2024 75700040. Saya dari Prodi Matematika kelas C. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi RPP dari guru Pamong sesuai dengan kondisi kelas yang telah saya amati sebelumnya. Yang pertama di sini itu ada modul ajar dari SMA Negeri 12 Kota Depok yang sudah saya modifikasi. Mata pelajarannya matematika, kelasnya kelas 11 semester ganjil, dan fase capaian pembelajarannya itu fase F. Kemudian jam pelajarannya 2 jam pelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep fungsi komposisi, menentukan komposisi dari dua buah fungsi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Indikator pembelajarannya yaitu memahami konsep fungsi komposisi, menentukan fungsi komposisi dari dua buah fungsi, menentukan nilai fungsi komposisi dari dua buah fungsi. Dan ada pengetahuan persyaratnya yaitu operasi hitung aljabar, dan dimensi profil pelajar Pancasilanya yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan juga bernalar kritis. Nah, sarana dan prasarana atau alat bahan media yang digunakan yaitu ada alatnya ada proyektor, laptop, gawai, medianya yaitu ada PowerPoint, materi pembelajaran, kertas soal dengan berbagai tingkat kesulitan, dan juga kertas HVS. Model pembelajarannya yaitu model kooperatif dengan differentiated instruction. Nah, rincian kegiatannya yaitu ada pembukaan, guru menyapa peserta didik, berdoa bersama, dan juga memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian guru memeriksa kebersihan kelas, mengingatkan siswa untuk pembiasaan memilah sampah, menyiram tanaman, dan menumbuhkan perilaku hemat penggunaan listrik serta air. Kemudian guru bersama peserta didik melakukan ice breaking untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu ada sintaksnya dari cooperative learning. Sintaksnya dari cooperative learning yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, guru menyampaikan gambaran manfaat mempelajari konsep fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat termotivasi. Dan guru memberikan apersepsi melalui tanya jawab mengenai materi aljabar dan operasi hitung aljabar. Selanjutnya ada menyajikan informasi, yaitu sintaks kedua dari cooperative learning. Peserta didik diberikan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajarinya dengan jalan demonstrasi ataupun bahan bacaan melalui tayangan slide PowerPoint. Yang kedua yaitu peserta didik juga diberikan kesempatan mencari bahan belajar sendiri dari sumber yang lain untuk menambah pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada sintaks yang ketiga dari cooperative learning, yaitu mengorganisasi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Peserta didik membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang. Setiap kelompok peserta didik diberikan kertas HVS untuk menempel soal dan mengerjakannya di sana. Dan disajikan soal-soal yang beragam tingkat kesulitannya yang ditempel di papan tulis. Dan setiap soal mudah itu bernilai 5, setiap soal sedang bernilai 10, dan soal sulit bernilai 15. Perwakilan dari kelompok peserta didik boleh mengambil soal ke depan setiap 5 menit sekali secara bersama-sama dengan perwakilan kelompok yang lainnya. Selanjutnya ada evaluasi, yaitu bagian sintaks dari cooperative learning juga. Setiap satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya berupa satu soal yang mereka kerjakan, boleh bebas soal yang mana saja. Selanjutnya, peserta didik dari berbagai kelompok dapat saling berdiskusi untuk melengkapi hasil diskusi berupa materi dan latihan soalnya. Dan juga sintaks cooperative learning yang terakhir yaitu memberikan penghargaan. Peserta didik yang maju untuk presentasi dan juga kelompoknya diberikan apresiasi berupa tepuk tangan serta pemberian
Tepuk tangan juga untuk semua peserta didik yang ikut berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Dan selanjutnya ada kegiatan penutup. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan fungsi komposisi dari dua buah fungsi yang berbeda dan mencari nilai fungsi komposisi tersebut. Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru mengadakan tes tulis singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan menginformasikan materi pembelajaran berikutnya serta meminta peserta didik untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Guru menutup pelajaran dengan berdoa bersama peserta didik. Selanjutnya yang terakhir yaitu guru mengingatkan peserta didik untuk mematikan alat elektronik yang sudah tak terpakai, misalnya kipas angin dan proyektor. Asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif, yaitu di dalam proses pembelajaran dengan teknik pengamatan dan juga tes tulis. Alat ukurnya yaitu lembar observasi, rubrik, dan juga lembar aktivitas peserta didik. Dan ini asesmen formatifnya untuk lembar pengamatan, dan ini rubrik penilaian untuk presentasinya. Selanjutnya ada rubrik penilaian untuk tes tulis singkatnya, dan ada soal-soalnya mengenai dua buah fungsi yang dicari fungsi komposisinya dari FOG dan GOF. Mengapa saya memodifikasi RPP dengan menggunakan cooperative learning? Sebelumnya, untuk sekedar informasi, latar belakang siswa yang saya ajar itu memiliki karakteristik bahwa motivasi dan minatnya tuh rendah. Ada beberapa siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar matematika yang tinggi, namun sebagian besar siswa yang lainnya itu memiliki motivasi yang relatif sedang ke rendah. Seperti itu, sehingga saya memodifikasi RPP dengan menggunakan model cooperative learning dengan differentiated instruction. Salah satu keunggulan atau kelebihan model kooperatif ini yaitu dapat meningkatkan motivasi dan juga minat siswa. Siswa diberikan banyak pilihan soal yang ditempelkan di depan kelas, dan siswa bisa mengambil soal mana yang siswa ingin kerjakan. Soalnya itu bisa ada sedang, tingkat kesulitannya sedang, mudah, sedang, dan juga sulit, lumayan sulit ya, seperti itu. Dan siswa bisa memilih sendiri, dan siswa bebas untuk memilih mana yang ia mau kerjakan. Kemudian dengan begitu siswa bisa punya kontrol atas pembelajarannya, sehingga bisa meningkatkan motivasi di belajarnya, seperti itu. Selanjutnya itu model kooperatif ini mendorong antar siswa untuk saling bantu dalam belajar, sehingga membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan juga mendukung siswa untuk berkembang. Selanjutnya, keunggulan dari cooperative learning ini yaitu dengan differentiated instruction, yaitu bisa menyesuaikan kemampuan individu. Guru bisa mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa dan juga kecepatan belajar siswa. Selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu siswa yang kesulitan itu bisa mengambil soal-soal yang mudah, dan juga siswa yang sudah menguasai materi bisa mengambil soal-soal yang lebih menantang. Selanjutnya, model kooperatif itu juga dapat membuat siswa untuk berpikir kritis dan juga mengasah skill komunikasi. Nah, soal yang bervariasi itu juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis untuk mencari solusi. Kemudian, siswa juga didorong untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya, mengasah skill komunikasinya juga dengan teman-temannya yang lain untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan dengan kelompoknya.
Model pembelajaran kooperatif ini juga memiliki manfaat bahwa siswa itu bisa lebih fokus pada proses daripada fokus pada hasilnya. Kemudian pembelajaran siswa menjadi aktif karena pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian lingkungan belajar menjadi positif dan juga bisa meningkatnya kepercayaan diri dari siswanya itu sendiri. Dengan memodifikasi model pembelajaran kooperatif dengan differentiated instruction, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa dengan motivasi belajar yang rendah. Siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar mereka, dan juga mengembangkan keterampilan 4C, yaitu skill kolaborasi, komunikasi, creative thinking, dan problem solving. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.